kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam siraman rohani pagi HKBP Setia Negara di hari Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau kembali menghadirkan kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat terbangun dalam keadaan sehat. Dan pada pagi ini, Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang indah yang dapat menguatkan kami, yang dapat menyemangatkan kami dalam beraktivitas, yakni mendengar firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, buatlah kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan pada hari ini sebagai kekuatan kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Titus pasal yang 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia kerja, ketika dibuka lowongan pekerjaan pasti akan ada ketentuan khusus atau yang disebut kriteria. Selain dalam dunia kerja, ada banyak lagi aspek kehidupan yang menuntut kriteria. Bahkan dalam mencari pasangan hidup ataupun calon menantu, pasti ada kriteria yang sesuai dengan harapan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini yang menekankan tentang kriteria seseorang dari penilik jemaat berdasarkan karakter, bukan berdasarkan popularitas atau kemampuan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi yang terdapat dalam Titus 1 ayat 7. Sebelumnya, marilah kita mengenal siapa Titus sebenarnya. Firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari surat pastoral yang ditunjukkan Paulus pada salah satu teman sekerjanya yang bernama Titus. Titus merupakan seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen dan bergabung dengan rombongan Paulus dalam tugas memberitakan Injil. Peranan awal kehidupan Titus adalah ikut bersama Paulus dalam menghadiri sidang di Yerusalem. Jika kita baca dalam Galatia pasal yang kedua. Setelah itu Titus diutus untuk menyelesaikan persoalan tentang penolakan Paulus di Korintus dan pengumpulan dana untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Jika kita membaca kitab Titus secara menyeluruh, isinya adalah tentang nasihat bagi mereka yang memegang jabatan sebagai gembala dan aturan-aturan mengenai organisasi gereja. Itu sebabnya surat ini disebut sebagai surat pastoral. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika dikatakan sebagai penilik jemaat, artinya adalah bendahara Allah yang bertugas mengelola milik Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan bahwa seorang bendahara haruslah memiliki kriteria tak bercacat. Artinya bukan cacat secara fisik, tapi dalam hal tindakan. Yang dikatakan tak bercacat secara tindakan ada beberapa hal. Yang pertama, jangan suka menang sendiri. Artinya, tidak sombong atau memaksakan kehendak pribadi. Kedua, dikatakan jangan pemarah, yakni jangan mudah tersinggung atau lekas naik darah dalam respon situasi dan keadaan. Hal ini menunjukkan pemimpin dengan sikap diktator, bukan sebagai gembala untuk melayani. Ketiga, jangan peminum. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak hanya merugikan kesehatan, tapi juga berpengaruh pada ucapan dan pikiran. Maka jangan menjadi peminum yang ketagihan anggur hingga memabukkan.
Keempat, jangan suka memukul. Artinya tidak suka bertengkar atau melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama. Kepemimpinan rohani bukan dengan melakukan kekerasan verbal atau fisik, akan tetapi bagaimana cara mengajar dan membimbing dengan sikap lemah lembut seperti Kristus. Kelima, jangan serakah. Artinya, tidak mengejar keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan cara yang tidak jujur. Seorang pemimpin tidak boleh menjadi hamba uang untuk mencari dukungan pribadi dari posisinya, sebagaimana dikatakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akan tetapi bagi mereka yang memegang integritas dan motivasi hati nurani dalam melayani, pastilah tidak akan mengejar keuntungan. Ini adalah rangkaian kriteria dalam hal karakter yang diperlukan untuk menjaga kemurnian ajaran dan menjadi teladan yang baik bagi jemaat dan sesama. Pada perkembangan zaman saat ini, ada banyak ajaran sesat yang hadir untuk mencuri kemuliaan Allah. Maka melalui sapaan rohani pagi kita hari ini adalah bagaimana cara kita untuk membangun pondasi yang kuat di tengah-tengah tantangan zaman saat ini. Secara khusus melalui Titus 1 ayat 7. Firman Tuhan tidak hanya berlaku bagi pelayan di dalam gereja, seperti itu pendeta ataupun para haladu, tetapi juga bisa ditunjukkan kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Kita diajarkan agar menjadi seorang percaya yang memiliki karakter yang sudah diberkati melalui kehadiran Yesus. Harus menjadi teladan secara khusus bagi anak-anak kita. Maka marilah teladani Yesus dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita. Janganlah kita menjadi pribadi yang sesat dengan adanya kesulitan ataupun tantangan dalam hidup kita. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang semakin berjuang, menjaga dan menggembalakan anak-anak dan keluarga kita dalam kehidupan yang kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus atas sapaan rohani pagi ini yang mengingatkan kami tentang tanggung jawab dan juga integritas kami sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kami menyadari ada banyak kekurangan dan kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Namun biarlah Tuhan boleh memampukan kami dalam mengemban segala tugas dan tanggung jawab kami dalam terang kasih-Mu. Bapa kami juga mau serahkan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhanlah yang menjaga dan merawat hidup kami. Dan juga kiranya tangan pengasihan Tuhan boleh memberkati anak-anak kami, saudara, dan keluarga kami yang jauh daripada kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.